Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di pertemuan 3 mata kuliah metode penelitian dan telaah pustaka. Judul kuliah kita hari ini adalah Desain dan Metode Penelitian. Baik, sebelum saya mulai kuliah ini, saya ingin melakukan review terlebih dahulu terhadap apa yang sudah kita bahas minggu lalu. Jadi minggu lalu kita sudah tahu ya cara mengidentifikasi masalah dan cara merumuskan masalah. Kemudian bagaimana menelusuri pustaka atau melakukan literature study, dan juga bagaimana memformulasikan hipotesis. Nah, minggu ini kita akan fokus pada perancangan penelitian, pengumpulan data, dan pengolahan data. Baik, ini outline presentasi hari ini atau kuliah hari ini ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu variabel dan data penelitian. Kemudian lanjut ke desain penelitian yang mencakup juga pemilihan alat pengumpulan data. Kemudian lanjut ke pengumpulan data dan pengolahan dan analisis data. Baik, yang pertama, apa sih itu variabel dan data penelitian? Variabel itu adalah suatu nama atau simbol untuk merepresentasikan sesuatu yang nilainya sebetulnya tidak tetap. Sedangkan data itu adalah nilai dari suatu variabel. Ya, jadi contoh berat badan 40 kg, maka variabelnya adalah berat badan, 40 kg adalah datanya atau nilainya. Nah, variabel penelitian itu sebetulnya segala sesuatu yang menjadi objek penelitian dan bersifat spesifik. Juga merupakan faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Nah, kenapa sih kita perlu variabel penelitian? Ya, tentunya untuk mempersiapkan alat pengumpulan data ya, kita harus tahu dulu variabelnya apa kan. Kemudian untuk mempersiapkan metode analisis data. Jadi seperti apa sih yang kita inginkan? Penelitian apa sih yang kita inginkan? Variabelnya apa? Setelah kita tahu variabelnya, baru kita bisa mempersiapkan metode analisis datanya tentunya. Dan yang terakhir tentu untuk menguji hipotesis. Karena ini sebetulnya inti penelitian kita kan ya. Kita ingin membuktikan apakah hipotesis kita itu benar atau salah. Baik, variabel penelitian yang baik itu adalah yang relevan dengan tujuan penelitian dan yang dapat diamati dan diukur. Nah, oleh karena itu kita perlu mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mendefinisikan variabel penelitian dengan jelas dan tegas agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pengumpulan dan pengolahan data, serta dalam pengujian hipotesis. Nah, identifikasi itu seperti apa? Nah, identifikasi variabel itu sebetulnya mendata variabel-variabel yang ada dalam penelitian, kemudian menetapkan variabel-variabel utama yang akan dibahas. Sedangkan klasifikasi variabel itu kita menentukan jenis variabel ya, kemudian menentukan alat dan metode pengumpulan datanya. Sebagai contoh, kita melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen untuk membeli komputer merek tertentu ya, dalam hal ini contohnya Acer. Maka kita identifikasi dulu variabelnya ya, kita tentukan dulu variabel apa yang kira-kira mempengaruhi hal ini. Ya, kita definisikan misalkan ada 4 variabel nih ya. Yang pertama selera konsumen, tingkat pendapatan konsumen, kualitas komputer merek Acer, dan harga beli dan harga jual. Nah, ini adalah variabel ya, variabel-variabel penelitian yang nantinya akan kita kumpulkan untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membeli komputer merek Acer. Oke, kemudian kita masuk ke klasifikasi variabel dan data ya. Data itu bisa kita klasifikasikan berdasarkan sifat fisiknya ya, menjadi 4 klasifikasi, dan ini juga berdasarkan hierarkinya juga ya. Hierarki yang paling rendah ya, posisi paling rendah itu ditempati oleh nominal data. Nominal data itu data yang hanya mengkategorisasi saja, jadi tidak ada ordering maupun direction ya. Contohnya marital status ya, misalkan menikah dan tidak menikah. Itu kan tidak jelas ya ordernya seperti apa. Kemudian jenis mobil yang dimiliki ya, misalkan Nissan, Avanza, itu kan juga tidak jelas ya orderingnya seperti apa. Jadi di sini tidak ada tingkatan ataupun jenjang, hanya kategorisasi saja. Itu namanya nominal data. Kemudian kalau ordinal data itu adalah data yang punya ranking ya, tapi tidak ada nilai mutlaknya berapa nggak jelas gitu, hanya rankingan saja. Contohnya service quality rating ya, kalau hotel misalkan tuh ada bintang 1, ada bintang 5 ya. Kalau aplikasi juga misalkan aplikasi game atau servis tukang Grab misalnya, itu juga kan ada bintang 1 sampai bintang 5. Biasanya bintang 1 itu yang kurang bagus gitu, bintang 5 itu yang
kualitinya bagus, seperti itu ya. Tapi nggak jelas bintang 1 tuh nilainya berapa, bintang 5 itu nilainya berapa, itu tidak jelas ya. Jadi ada tingkatan atau jenjang namun belum jelas nilainya berapa. Sama dengan nilai mahasiswa dalam suatu mata kuliah, misalkan ya A sampai E kan ya, paling bagus itu A, paling rendah itu E. Tapi kalau seorang mahasiswa dapat A, kita kan nggak tahu nilai akhirnya sebetulnya berapa ya. A itu kan bisa antara 75 sampai ke atas atau 80 ke atas, nggak tahu juga gitu ya. Jadi pokoknya A itu paling bagus, E itu paling jelek, itu aja. Jadi nggak jelas nilai realnya tuh berapa. Sedangkan masuk ke hierarki berikutnya itu adalah interval data. Nah, kalau interval data itu berarti ada perbedaan antara pengukuran tapi tidak ada true zero-nya. Contohnya adalah pengukuran temperatur, juga misalkan nilai-nilai yang terstandarisasi. Ya, kalau temperatur misalkan ini kita tahu temperaturnya 3 derajat Celcius misalnya, tidak hanya dalam Fahrenheit ya. Jadi dalam Celcius juga ini merupakan interval data ya. Karena kita tahu misalkan temperaturnya 3 derajat Celcius misalkan ya. Ada 0 derajat Celciusnya ada, tapi minus 1 derajat Celcius kan juga ada, minus 2 juga ada, minus 10 derajat Celcius pun ada. True zero-nya berapa? Nilai terendahnya berapa? Itu tidak ada. Ya, jadi interval data itu adalah data yang tidak memiliki nilai mutlak. True zero-nya tidak ada. Ya, jadi ya hanya nilai saja, tapi nggak tahu paling rendahnya berapa. Nah, naik lagi ke yang lebih tinggi hierarkinya ya, secara hierarki itu adalah ratio data. Ratio data itu adalah sudah jelas ada perbedaan antara measurements, antara pengukuran, dan ada true zero-nya. Contohnya misalkan tinggi badan ya. Tinggi badan itu kan pasti mulai dari 0 ya. Kalau 0 berarti tidak ada tingginya kan. Kalau 1 cm berarti sudah ada jelas itu tingginya adalah 1 cm ya. Atau kalau tinggi badan berarti mungkin mulai dari 90 cm ya, bayi misalkan ya, 90 bayi atau toddler gitu ya, 90 cm sampai ke misalnya 2 meter dan lain sebagainya. Jadi tapi yang jelas di situ ada true zero-nya ya. Ada nilai 0 benerannya berapa. Kan tidak mungkin ada tinggi minus 1 ya. Itu kan berarti artinya non-existence kan si bendanya itu ya. Oke, kemudian age juga seperti itu ya. Kan tidak ada age yang minus 1 misalkan kan kita nggak ada yang age-nya minus 1 ya. Kalaupun bayi baru lahir itu nilainya 0. Nah, itu adalah true zero-nya ya. Sama dengan spending ya. Spending juga jelas itu. Kalau 0 berarti kita tidak spend apapun. Kalau lebih dari 0 berarti kita spend sesuatu. Tidak mungkin spending kita minus kan, tidak mungkin ya. Kalaupun ada penerimaan ya, misalkan teman-teman menerima uang 10.000, ternyata spendingnya 5.000. Apakah itu artinya spendingnya minus 5.000? Tidak ya, tidak. Tetap aja spendingnya 5.000, tapi ada penerimaan 10.000. Kan tidak bisa kita bilang spending kita minus kan ya, seperti itu. Jadi di sini ratio data itu artinya ada nilai mutlak. Nah, dari sini bisa kita kategorisasi lagi teman-teman ya, berdasarkan sifat fisik datanya. Kira-kira mana yang data kualitatif, mana data kuantitatif? Ya, betul. Yang ini adalah data kuantitatif, artinya data yang ada nilainya, nilainya jelas gitu ya. Sedangkan yang dua di bawah ini adalah data kualitatif, artinya tidak ada nilainya ya. Hanya perankingan saja untuk yang ini, dan di sini hanya pengkategorisasian saja, pengkategorian saja ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini tadi ya yang berdasarkan sifat fisik, ada data kualitatif, ada kuantitatif. Kalau kualitatif itu hanya pengkategorian saja atau perankingan, sedangkan kalau kuantitatif itu ada nilainya ya. Kemudian kalau berdasarkan cara pengukuran itu bisa kita bedakan menjadi data diskret dan kontinu ya. Kalau diskret berarti nilainya tertentu hanya pada poin-poin tertentu saja dalam sumbu pengukuran. Biasanya ini dari hasil pencacahan ya. Sedangkan kalau kontinu itu artinya dari pengukuran real gitu dan dia bisa memiliki nilai-nilai desimal. Bisa berapapun nilainya ya. Seperti itu. Oke, kemudian kalau berdasarkan cara pengumpulan, maka kita bisa bedakan data itu menjadi data primer dan data sekunder. Data primer itu artinya data yang teman-teman ambil sendiri. Dan misalkan mau mendata jumlah komputer yang rusak di lab, misalkan itu berarti data primer ya. Sedangkan kalau data sekunder itu artinya data yang diambil dari sumber lain ya. Misalkan teman-teman pengen nyari berapa jumlah penduduk Bogor tahun 90 dari dokumentasi data di kantor BPS ya. Itu kan diambil dari sumber lain ya datanya. Itu artinya data sekunder.
Oke, kemudian kalau berdasarkan sumber data, itu bisa kita bedakan menjadi data internal, artinya data yang misalkan teman-teman mahasiswa IPB, teman-teman mendata berapa jumlah mahasiswa aktif di IPB, ya, artinya itu di dalam lembaganya teman-teman sendiri kan, itu berarti data internal. Sedangkan data eksternal, misalkan teman-teman nih ya, mahasiswa IPB, mengumpulkan data tentang jumlah penduduk dari dokumen di BPS, ya. Artinya itu datanya dari luar lembaga kan, ya, seperti itu. Jadi itu namanya data eksternal, oke? Nah, itu kita sudah masuk ke klasifikasi dan variabel data. Nah, kita masuk ke poin yang kedua, topik yang kedua, yaitu perancangan penelitian. Nah, sebelum kita masuk ke pengumpulan data ya, tadi kita sudah tahu kan ya variabel itu apa, data itu apa, klasifikasinya bagaimana. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari minggu ini ya, yaitu tentang belajar merancang penelitian ya. Jadi teman-teman sebelum melakukan pengumpulan data, teman-teman perlu merancang dulu penelitiannya. Kenapa perlu dirancang? Ya, supaya nggak bias gitu ya pengamatannya terhadap variabel yang diteliti, supaya jelas kan ya. Kemudian apa? Memudahkan dalam memilih alat dan metode analisis yang sesuai gitu kan ya. Kemudian untuk menjaga konsistensi antara data yang akan dikumpulkan dengan alat atau metode analisis yang digunakan. Intinya kalau semua sudah dirancang dengan baik kan penelitiannya juga lebih lancar begitu ya. Oke, apa saja sih sebetulnya yang perlu dirancang sebelum teman-teman melakukan penelitian? Yang pertama tentunya tujuan dan jenis penelitian teman-teman seperti apa. Yang kedua, model atau jenis data yang akan dikumpulkan. Kemudian yang ketiga, pemilihan alat pengumpulan data dan taraf atau tingkat kesimpulan yang diinginkan. Jadi apakah teman-teman akan melakukan penelitian yang dalam gitu, topiknya sempit tapi pembahasannya dalam, atau topiknya luas tapi pembahasannya tidak terlalu dalam ya, artinya membandingkan antara satu metode dengan metode lainnya tapi tidak terlalu dalam misalkan ya. Jadi itu juga termasuk hal yang penting untuk dirancang pada saat teman-teman akan melakukan penelitian ya. Di samping yang lain ya tentunya ya. Oke, kita akan fokus ke yang nomor 3 ini ya, pemilihan alat pengumpulan data ya. Kalau yang lain ini bisa diskusi ya dengan pembimbingnya tentunya. Nah, sedangkan untuk alat pengumpulan data ini nanti mungkin teman-teman perlu memikirkan gitu ya, sendiri gitu ya pada saat melakukan penelitiannya. Oke, kenapa alat pengumpulan data ini penting ya? Karena ini nanti akan menentukan kualitas data yang teman-teman kumpulkan ya. Dan secara tidak langsung ya, secara langsung deh ya, secara langsung akan menentukan kualitas penelitiannya juga gitu ya. Nah, gimana sih kriteria alat pengumpulan data yang baik ya? Yang pertama adalah reliability dan yang kedua adalah validity. Reliability itu nama lainnya keterandalan ya, sedangkan validity itu adalah kesahihan. Nah, apa sih reliability dan validity itu? Reliability itu adalah menunjukkan sebetulnya keajegan dari hasil pengukuran ya atau konsistensi pengukuran ya. Jadi kalau dia mengukur pada waktu yang berbeda dan dilakukan oleh orang yang berbeda, tetap hasilnya akan sama apabila dia mengukur sesuatu yang sama. Misalkan teman-teman mengukur tinggi badan gitu ya dengan alat ukur yang tinggi badan pakai alat ukur yang untuk tinggi badan itu yang digantung di tembok misalkan itu ya. Nah, kalaupun teman-teman mengukur tinggi badan teman-teman pada besoknya misalkan ya, maka tinggi badan yang didapat harusnya sama gitu ya. Kecuali kalau mengukurnya tahun depan kan teman-teman udah bertambah tinggi ya. Atau misalkan teman-teman mengukur apa nih, botol misalkan ya, ukuran botol gitu ya dari atas ke bawah pakai penggaris gitu ya. Nah, dapatlah botolnya berapa senti misalkan. Nah, kemudian nanti botol ini yang sama, objek yang sama ini diukur oleh temennya misalkan dengan penggaris yang sama gitu kan. Nanti hasilnya pasti sama kan, segini sentimeter. Nah, botol itu kalau diukur hari ini maupun besok atau besoknya lagi itu harusnya hasilnya sama karena kan dia tidak tumbuh ya, tidak seperti tinggi badan. Jadi untuk objek yang sama apabila dia diukur pada waktu yang berbeda dan oleh orang yang berbeda hasilnya tetap sama. Gitu ya, objek yang sama. Oke, kemudian beda halnya dengan alat yang tidak reliable. Misalkan teman-teman mengukur botol pakai ukuran
jengkal misalnya ya. Oke, ini sekarang yang mengukur saya nih, saya mengukur tinggi botol pakai ukuran jengkal saya, tangan saya gitu ya. Oh, di saya 1 jengkal gitu ya. Kemudian tiba-tiba besoknya botol yang sama itu diukur lagi oleh anak saya misalnya. Ternyata kalau anak saya yang ngukur, karena tangannya masih kecil, jadi 1,5 jengkal misalnya. Nah, itu artinya apa? Alat ukurnya tidak reliable karena hasil pengukurannya berbeda untuk hal yang sama, seperti itu ya. Oke, kemudian kita bisa lihat reliability sebetulnya dari mana sih? Kita bisa lihat dari besarnya simpangan baku dari hasil pengukuran yang berulang-ulang ya, atau dari besarnya error pengukuran. Nah, gimana dengan validity? Nah, kalau validity itu menunjukkan kesesuaian atau kecocokan antara alat ukur dengan apa yang diukur, ya. Jadi tadi mistar tadi ya, mistar yang untuk mengukur tingginya botol misalnya ya. Mistarnya itu mungkin reliable ya, karena digunakan oleh orang yang berbeda pada waktu yang berbeda untuk mengukur objek yang sama, ternyata hasilnya sama. Tapi ternyata tulisan ukuran sentimeter di dalam mistarnya itu misalkan ngaco gitu ya. Jadi kalau diukur pakai alat ukur yang terstandarisasi dengan baik gitu ya, misalnya alat ukur yang meteran yang sudah standardized gitu, itu ternyata harusnya si botol ini 10 cm, tapi pas diukur pakai mistarnya teman-teman, ternyata terukurnya 11 cm misalnya, kan bisa aja ya, karena yang bikin mistarnya mungkin tidak menggunakan standar baku misalkan seperti itu. Artinya apa? Artinya mistar yang teman-teman pakai itu berarti melakukan pengukuran yang tidak valid. Karena ternyata harusnya kalau pakai alat ukur yang terstandarisasi itu ukurannya 10 cm. Ternyata mistarnya teman-teman kok jadinya 11 cm. Nah, itu artinya tidak valid. Artinya yang diukur tidak cocok dengan yang kondisi sebenarnya. Contoh lain yang gampang adalah pengukuran suhu ya, pakai termometer misalkan ya. Termometer sekarang kan banyak yang murah-murah gitu ya, yang nggak jelas apakah dia sebetulnya valid atau tidak gitu. Nah, baiknya teman-teman pakai termometer yang sudah standardized ya. Kalau yang standardized biasanya dia mengukur suhu itu tepat gitu ya pada saat dia mengukur suhu aslinya 40 ya yang terdetek 40 gitu ya. Tapi kalau termometer murah ya mungkin kurang reliable ya. Artinya dia kalau dilakukan berulang-ulang bisa saja average-nya jadi benar ya. Tapi kalau dilakukan hanya 1 kali dia jadi tidak valid karena harusnya mungkin 40 derajat yang terukur ternyata hanya 36 derajat misalkan seperti itu ya. Jadi itu artinya apa yang diukur tidak sesuai dengan yang nilai yang benarnya seperti itu. Oke, ini ada validity dan reliability. Dari penjelasan saya tadi, ini maksudnya adalah reliable tapi tidak valid. Jadi, kalau pengukurannya diulang-ulang, itu tetap hasilnya sama ya di area yang sama gitu, tapi ternyata tidak valid, tidak sesuai dengan nilai yang seharusnya gitu. Nah, gimana caranya untuk mengubah dari not valid ini menjadi valid? Ya, dengan melakukan kalibrasi ya, teman-teman ya. Jadi misalkan termometer tadi ya, termometer itu harus teman-teman kalibrasi dengan termometer yang standardized gitu, supaya nilainya bisa digeser ke yang nilai sebenarnya. Juga mistar misalnya ya, mistar yang tadi nggak benar itu maksudnya 10 cm jadi 11 cm karena mistarnya mistar murahan misalnya gitu ya, yang tidak terstandarisasi misalnya, itu bisa dilakukan kalibrasi dengan mistar yang sudah terstandarkan. Misalkan mistar yang terstandarkan tadi kan ukurannya 10 cm. Kalau mistarnya teman-teman yang murah itu misalkan jadi 11 cm gitu. Nah, berarti kita standarisasi aja. Gimana cara standarisasinya atau kalibrasinya? Ya udah berarti hasil pengukurannya dibagi 11 dikali 10 kan itu aja ya sebenarnya. Jadi itu namanya kalibrasi untuk mengubah dari ukuran yang tidak valid ini gitu ya, tapi reliable ini menjadi valid, yaitu cukup dengan kalibrasi. Kayak tadi ya, mistar ya tadi ya. Paham kan ya maksudnya ya? Jadi yang harusnya terukurnya 10 cm, ternyata mistarnya itu karena tidak terkalibrasi, mengukurnya 11 cm. Ya apa yang dilakukan? Ya berarti ya udah hasil pengukurannya, salah satu caranya hasil pengukurannya dibagi 11 dikali 10, seperti itu. Kalau kalibrasinya linear, bisa juga kalibrasi non-linear, tergantung ya, tergantung nanti hasil pengambilan datanya seperti apa. Nah, untuk melakukan kalibrasi ini juga ada teknik-tekniknya ya.
Oke, kemudian ada lagi yang data yang valid tapi tidak reliable seperti termometer tadi ya, bisa jadi dia valid sebetulnya, cuma dia tidak reliable. Jadi kalau diulang-ulang lagi ngukur suhu badan teman-teman mungkin hasilnya jadi beda-beda ya, kadang 40 derajat, kadang 36, kadang 35, kadang 37 gitu kan, dan seterusnya. Tapi ternyata kalau dilakukan berulang-ulang terus dirata-ratakan, hasilnya sama ternyata. Ya, suhu badan teman-teman yang benar ini gitu ya. Nah, itu caranya untuk mengubah dari alat ukur yang valid tapi tidak reliable menjadi alat ukur yang valid dan reliable, menjadi data yang valid dan reliable. Berarti caranya kita lakukan pengukuran berulang-ulang gitu ya, banyak sekali pengulangannya, kemudian kita ambil rata-ratanya. Nah, kalau kayak gitu harapannya kita dapat satu ukuran di dalam yang betul gitu, yang valid dan juga reliable ya. Tapi ya itu harus berkali-kali dilakukan pengukurannya ya. Ini tentunya menjadi cost penelitian juga kan dari segi waktu ya, karena teman-teman harus melakukan percobaan berkali-kali terus dirata-ratakan. Oke, kemudian bagaimana yang kita harapkan sih? Kita harapkan alat ukur kita tuh seperti ini ya, jadi valid dan reliable ya. Artinya dia begitu ngukur tuh langsung di sekitar titik yang benar gitu ya, di sekitar nilai yang benar ini. Kemudian kalau diulang lagi ya tetap segitu nilainya, diulang lagi ya tetap segitu juga nilainya seperti itu ya. Ini yang kita harapkan supaya apa? Supaya tidak harus melakukan kalibrasi, kalau di sini kan harus pakai kalibrasi, dan tidak harus melakukan pengukurannya berulang-ulang kemudian diambil rata-ratanya. Ini kan menjadi cost penelitian ya. Nah, kita harapkan pengukuran kita nanti seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian ini ya beberapa pertimbangan dalam pemilihan alat untuk mengumpulkan data ya. Teman-teman harus menyesuaikan alat dengan variabel yang akan diamati tentunya ya. Kalau mau ukur panjang ya pakai mistar ya kan. Kalau mau ngukur suhu ya pakai termometer gitu kan ya. Kemudian teman-teman juga harus mempertimbangkan kualitas alat ya dari segi reliability dan validity-nya ya. Tapi juga mungkin biaya itu juga bisa menjadi pertimbangannya kalau kita beli yang standardized yang benar-benar highly reliable, highly valid gitu, pasti valid, pasti reliable, kan mungkin mahal ya. Nah, itu compromise lah dengan biayanya gitu ya. Jadi tetap biayanya reasonable tapi cukup valid dan cukup reliable. Kalau misalkan biayanya tersedianya kecil ya, biaya penelitiannya kecil, ya berarti ya mau nggak mau ya kita harus compromise dengan ini. Artinya kita harus mau melakukan kalibrasi ya. Kalibrasi tadi supaya apa? Supaya data yang tadinya tidak valid menjadi valid gitu ya. Valid tapi reliable tapi tidak valid bisa menjadi reliable dan valid gitu. Juga kita harus melakukan pengulangan supaya apa? Data-data yang diukur yang tadi tidak reliable tapi valid itu bisa menjadi valid dan juga reliable gitu ya. Ya, jadi compromise. Kemudian pikirkan juga pengguna alatnya siapa gitu ya. Pastikan bisa gitu menggunakan alatnya. Juga kita harus pertimbangkan tingkat kesulitan pemakaian alatnya ya. Jangan sampai kita pakai alat yang tiba-tiba kita sendiri juga nggak tahu cara makainya seperti apa. Seperti itu ya. Ini contoh ya memilih alat ya, misalkan teman-teman pilih termometer untuk mengamati suhu gitu ya. Jangan pakai jari gitu ya, misalkan untuk mengukur suhu tiba-tiba pakai jari aja, oh ini anget kuku, ini panas, ini dingin misalkan ya. Itu jadi ya boleh juga sih, tapi datanya jadi data kualitatif gitu kan ya. Dan tingkatannya pasti hanya antara yaitu tadi dingin, panas, hangat misalkan gitu ya. Nah, kalau mau jelas terkuantisasi dengan baik, kalau mau jelas nilainya berapa, maka pakai termometer ya, supaya kita dapat data kuantitatif. Dalam penelitian ini memang diharapkan teman-teman pakai data yang kuantitatif ya. Kemudian misalkan ujian tertulis untuk mengukur prestasi belajar mahasiswa, ini jelas ya, kuantitatif. Kemudian tes IQ untuk mengukur tingkat kecerdasan atau kecakapan seseorang. Kemudian pakai timbangan untuk mengukur berat suatu barang ya. Jadi intinya kita ingin kita dapat data yang kuantitatif ya. Tapi sekali lagi itu tergantung risetnya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman desain aplikasi ya nggak apa-apa pakai data kualitatif ya. Misalkan diuji ke pengguna gitu, kemudian penggunanya disuruh ngasih bintang 1 sampai bintang 5 ya nggak apa-apa ya. Itu kan untuk keperluan testing ke pengguna gitu ya. Nggak mungkin kan penggunanya suruh ngasih nilai 0 sampai 100 misalkan ya. Karena 0 sampai 100-nya dari satu orang mungkin akan beda dengan 100-nya orang 100-nya satu orang akan beda dengan 100-nya orang lain juga ya. Jadi agak kurang pas juga kalau kita pakai data kuantitatif untuk mengukur kepuasan terhadap suatu produk seperti itu ya. Jadi silahkan, tapi kalau datanya ngambil dari eksperimen maka baiknya pakai data yang kuantitatif ya.
Oke, kemudian ini tadi saya sudah membahas sedikit ya tentang cara mengumpulkan data ya, salah satunya adalah dengan eksperimen, tapi sebetulnya ada banyak cara untuk mengumpulkan data ya, misalkan, tapi tergantung ya, menentukan metode pengumpulan data itu tergantung apa yang akan dikumpulkan, tergantung dengan apa mau dikumpulkannya, di mana data dikumpulkan, dan kapan data tersebut dikumpulkan, dan juga bagaimana cara mengumpulkannya. Nah, ini harusnya sudah teman-teman desain pada saat teman-teman merancang penelitian ya. Dengan mendesain ini, maka teman-teman tahu gimana cara saya mengumpulkan data. Tadi sudah saya bilangkan salah satu cara mengumpulkan data adalah dengan eksperimen. Tapi itu hanya kalau teman-teman mau pakai data kuantitatif misalkan ya. Kemudian pakai alat ukur yang kuantitatif juga misalkan ya. Kemudian dari mana data dikumpulkan ya dari eksperimen ya seperti itu. Jadi ini semua harus didefinisikan terlebih dahulu sebelum teman-teman akan mengumpulkan data ya. Oke, setelah itu semua jelas, nah baru teman-teman bisa mengumpulkan data. Apa saja sih metode pengumpulan data? Nah, ini tadi sudah saya bilang satu yang tadi eksperimen ya. Nah, yang lain adalah misalkan observasi ya. Observasi itu pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan oleh pengumpul terhadap gejala atau peristiwa yang diselidiki pada objek penelitian. Nah, di sini tidak ada interaksi antara objek yang diamati dengan pengamat atau pengumpul datanya ya. Hanya mengamati aja gitu kan ya. Nah, kemudian bisa juga teman-teman melakukan survei, misalkan ya. Jadi, teman-teman mengumpulkan data melalui permintaan keterangan atau jawaban kepada sumber dengan menggunakan kuesioner, misalkan ya. Nah, di sini ada interaksi tentunya ya, antara objek yang diamati dengan pengumpul data. Cara yang ketiga adalah interview ya. Misalkan teman-teman melakukan wawancara atau tatap muka ya, terus tanya jawab langsung gitu dengan responden. Di sini juga sama, terdapat interaksi dan juga komunikasi ya antara pewawancara dengan responden. Yang terakhir ini yang saya bilang tadi, yaitu eksperimen atau pengukuran langsung ya. Ini pakai alat ukur ya, pakai metode eksperimen tertentu, kemudian dicatat hasil pengukurannya dari percobaan tersebut. Nah, jadi eksperimen ini hanya salah satu dari cara mengumpulkan data ya. Data lain bisa didapat dari interview, kemudian survei juga bisa dari observasi. Nah, kira-kira kalau pengen dapat data kualitatif, itu kita pakai metode yang mana ya? Ya, coba didiskusikan. Ya, kalau kita pengen dapat data kualitatif, yang paling enak ya yang bisa dilakukan ya mungkin ini ya, observasi, survei, dan interview. Ini tiga-tiganya ini bisa menghasilkan data kualitatif ya. Ya, dengan observasi kita bisa mengkategorikan kan ya, mengkategorikan data misalkan ya, apa jenisnya, gendernya seperti apa gitu kan ya, itu bisa dari observasi. Kemudian dari survei tadi ya, kita bisa meminta tingkat kepuasan pelanggan antara 1 sampai 5 misalkan seperti itu. Wawancara juga sama ya, bisa ada jawaban-jawaban kualitatif dari orang yang kita wawancarai atau responden ya, seperti itu. Sedangkan kalau data kuantitatif ya biasanya pakai eksperimen atau pengukuran langsung. Ini kalau untuk dapat data yang kuantitatif sekali lagi, oke? Nah, ini untuk kelebihan kekurangan masing-masing itu silahkan bisa dibaca sendiri di slide yang sudah saya upload juga di New LMS ya. Ada kelemahan-kelebihan tadi pengamatan langsung atau observasi, kemudian ini adalah survei ya, kelemahan kelebihannya apa. Kemudian ini metode pengumpulan data melalui wawancara itu seperti apa rambu-rambu wawancaranya ya. Yang paling penting di sini adalah bahwa responden ini menyetujui bahwa hasil wawancaranya itu dipublish atau digunakan dalam penelitian ya. Yang paling penting dalam wawancara itu bahwa respondennya memberikan konsen bahwa hasil wawancara dia itu akan digunakan sebagai penelitian ya. Jangan sampai teman-teman misalkan mau wawancara, kemudian hasil wawancaranya atau hasil surveinya itu dipakai di penelitian, tiba-tiba orangnya sebenarnya nggak setuju kalau kata-kata dia atau reaksi dia itu dipakai sebagai data penelitian, misalkan itu nggak boleh. Jadi dalam membuat survei, kuesioner, wawancara, tetap teman-teman harus meminta konsen dari respondennya ya. Itu yang paling penting ya. Oke, kemudian masuk ke yang berikutnya, yaitu pengolahan dan analisis data ya. Jadi, kalau teman-teman sudah punya data nih ya, data sudah terkumpul, nah maka teman-teman perlu melakukan pengolahan dan analisis data.
Kenapa sih kita perlu menganalisis? Ya, tentu karena kita perlu memberi arti dan makna pada data, serta kita perlu memecahkan masalah penelitian, kan ya? Nah, sebelum kita bisa melakukan analisis data, kadang-kadang kita perlu mengolah dulu datanya. Nggak kadang-kadang sih, memang harus diolah dulu datanya. Nah, pengolahan data itu ada 3 ya, ada editing, coding, dan tabulating. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa kalau teman-teman melakukan editing, coding, dan tabulating, jangan memanipulasi data karena itu merupakan kejahatan ilmiah ya. Jadi tetap semua yang diedit, semua pengolahan data itu harus didokumentasikan dengan baik dan dilaporkan di laporan penelitiannya ya, supaya tidak manipulatif ya. Nah, editing itu apa sih? Editing itu sebetulnya kegiatan untuk memeriksa apakah data mentah yang dikumpulkan itu sudah lengkap, apakah sudah benar ya, apakah sudah konsisten, dan apakah sudah seragam dengan yang diinginkan gitu kan. Misalkan satuannya apakah sudah sama semua atau belum. Kalau belum berarti harus di convert ke satuan yang sama, misalkan seperti itu ya. Kemudian juga teman-teman melakukan editing untuk mengecek reliability data ya. Jadi kalau misalkan ada data yang anomali atau error, nah itu sebetulnya bisa dibuang ya untuk menjamin reliability dari data. Namun dalam melakukan ini teman-teman harus selalu memperhatikan kaidah ilmiah ya. Jadi tidak boleh memanipulasi data. Misalkan ada data yang anomali gitu ya, terus teman-teman menghilangkan data tersebut. Nah, proses itu harus disampaikan di laporan penelitian teman-teman ya, bahwa data ini awalnya seperti ini gitu, data mentah seperti ini, kemudian diproses, nah kemudian data yang dibuang yang mana saja. Jadi transparan ya, semua proses penelitian tuh harus transparan ya, tidak boleh ada tiba-tiba dibuang tapi nggak tahu orang nggak tahu bahwa data itu ternyata dibuang gitu ya, ya seperti itu. Jadi harus semua harus dilaporkan dengan baik ya, dan sesuai dengan kaidah ilmiah tentunya ya. Oke. Baik, kemudian yang kedua, proses coding ya. Coding ini sebetulnya hanya mengkodekan saja sehingga memudahkan analisis data. Biasanya ini dilakukan untuk data-data kualitatif supaya bisa dikonversi menjadi data kuantitatif ya. Artinya kuantifikasi. Karena kan kita penelitian itu inginnya memang data kuantitatif ya. Nah, bagaimana proses kuantifikasi? Itu sebenarnya mudah ya. Misalkan kita punya data status menikah aja ya. Nah, menikah itu kita kasih kode 1, belum menikah kita kasih kode 2, ya seperti itu aja. Jadi hanya memberi angka atau ya ukuran lah kepada data yang tadinya kualitatif, seperti itu. Ya. Oke, kemudian tabulating. Nah, tabulating itu apa sih? Tabulating itu adalah kegiatan untuk membuat tabel data atau menyajikan data dalam bentuk tabel dengan tujuan memudahkan analisis data maupun pelaporan. Nah, tabel data ini perlu dibuat sesederhana mungkin sehingga informasinya mudah ditangkap oleh pengguna data ya. Oke, kemudian analisis data ini merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian ya. Teman-teman harus hati-hati sekali melakukan analisis. Kenapa? Karena nanti penarikan kesimpulan dari suatu penelitian ini akan sangat tergantung dari hasil analisis data. Ya. Kemudian analisis data yang dipilih harus disesuaikan dengan jenis penelitiannya ya. Nah, dalam hal ini berarti peneliti, dalam hal ini teman-teman ya, itu harus menguasai keilmuan tertentu ya, supaya bisa menerapkan metode analisis yang cocok ya. Contoh aja ya, contoh ini teman-teman punya judul penelitian pengembangan robot pemanen buah. Nah, maka apa analisis yang dilakukan? Ya, berarti analisisnya non-statistika ya, karena teman-teman hanya melakukan analisis terhadap desain robotnya dan perancangan sistemnya, misalkan seperti itu. Kemudian, misalkan judulnya pengaruh penggunaan pupuk terhadap peningkatan hasil panen, pupuknya pupuk XXX misalnya ya. Maka apa yang teman-teman lakukan? Ya analisis statistika kan ya. Ambil sampel, observasi, kemudian hitung berapa average-nya, berapa mediannya, dan lain sebagainya ya. Jadi dalam memilih metode analisis data ini teman-teman harus mengingat kembali, selalu tahu duluan gitu ya, udah tahu dulu gitu, tujuan dan jenis penelitiannya itu apa, model jenis datanya apa, taraf atau tingkat kesimpulan yang diinginkannya itu apa. Nah, dengan mengetahui ini harusnya sudah bisa menentukan ya metode analisis data apa yang akan dipakai. Seperti itu teman-teman dari saya. Ya silahkan jika ada pertanyaan ya bisa ditanyakan via grup WA dengan pengajarnya masing-masing.
atau bisa juga dengan pertemuan sinkronus yang linknya akan dibagikan oleh pengajar masing-masing melalui grup ya. Oke, itu dari saya. Oh ya, untuk analisis data ini teman-teman harus ingat lagi ya metode-metode statistik, pelajaran statistik gitu ya, terutama untuk yang analisis statistika ya. Juga cara menampilkan data-data penelitian ya, misalkan histogram itu seperti apa gitu kan ya. Terus apa sih mean, median, apa sih standar deviasi gitu kan. Terutama untuk teman-teman yang melakukan analisis statistika ya, itu harus ingat teori-teori statistika. Juga nanti cara menampilkan data kuantitatif seperti apa, data kualitatif seperti apa, itu juga teman-teman perlu mempelajari. Insya Allah ini akan dibahas lebih lanjut lagi minggu depan ya, bagaimana cara menampilkan atau menganalisis data yang kuantitatif dan yang kualitatif. Oke, sekian dari saya teman-teman. Selamat berdiskusi, semoga sukses selalu, tetap semangat di kondisi pandemi ini ya. Semoga tetap dapat ilmu yang banyak dari mata kuliah kita dan tetap sehat selalu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.